Halo, selamat malam. Inilah situs dari Dewa Trading. Situsnya ada di dewaoption.com. Ya, ini adalah halaman utamanya. Dari halaman ini, kita bisa geser ke bawah untuk melihat contoh trade option. Ya, Anda bisa klik bagian tombol ini. Nanti akan tampil kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah kumpulan dari trade option, sebagian berupa sinyal contekan. Ini ada yang dari mulai bulan Juli 2020 di website ini sampai dengan Februari 2021. Jadi Anda bisa klik, kemudian Anda bisa perbesar sendiri, ya, dan Anda bisa geser ke bawah. Nah, jadi sampai dengan tanggal 12 Februari itu skornya adalah 65 trade, 56 win, 6 loss, dan 3 draw. Oke, dan nanti PDF-nya Anda bisa juga lihat di bagian ini. Kumpulan PDF dari setiap bulannya. Kemudian bisa geser ke bawah. Ya, jadi ada yang loss juga kami cantumkan di sini. Tidak semua tradingnya itu menang. Nah, ini terus geser ke bawah. Nanti di bagian ini Anda bisa lihat detailnya. Ya, ini adalah gambar-gambarnya. Seperti itu. Ya, jadi kami memberikan contekannya dalam bentuk WhatsApp, ya, lewat sebuah grup WhatsApp. Ya, ini adalah contohnya, contoh dari sebuah grup WhatsApp tersebut. Dan sebetulnya bukan sampai tanggal 12 Februari seperti yang dicantumkan di situs ini. Ya, jadi sinyalnya sudah sampai bulan Maret. Nah, saya akan tunjukkan dulu contoh yang akhir Februari, ya. Jadi sudah sampai bulan Maret, hampir setiap minggu kami memberikan sinyal. Ya, sinyalnya diberikan pada saat market open. Ini contohnya, sebentar. Ini adalah contoh yang bulan Februari tanggal 26 yang di website belum ada. Jadi kami memberikan sinyal misalnya bull put 3750 atau 3755. Ya, jadi sinyalnya itu spesifik diberikan pada saat market open. Ya, kemudian juga kadang-kadang memberikan dua, jadi atas dan bawah atau bawah dan atas, berupa bear call dan bull put, atau bull put saja atau bear call saja, tergantung dari situasi sikon market hari itu. Kemudian juga ada yang bulan Maret. Sebentar, saya akan coba perlihatkan yang bulan Maret. Yang bulan Februarinya saya close dulu. Ini adalah yang contoh bulan Maret. Ya, ini bulan Maret. Ini adalah contohnya. Nah, jadi ini tidak sembarangan, ya, karena disampaikan lewat grup WhatsApp yang anggotanya banyak orang. Disampaikan pada saat market open. Nah, ini, oke. Ini adalah bulan Maret, 8 Maret. Tradingnya hari ini cukup volatile, menegangkan, tetapi sinyalnya berhasil profit. Ini 8 Maret. Nah, ini contohnya adalah sinyal diberikan lewat grup WhatsApp pada saat market sedang open. Ya, oke. Tanggal 8 Maret itu kebetulan profit lagi. Setahu saya setahu saya sampai dengan bulan Maret ini, dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 12 Maret belum pernah loss, ya. Jadi bulan Maret ini cukup lancar. Nah, ini kadang-kadang kami juga memberikan analisa pada market. Prediksinya hari ini market cenderung up, tetapi up terbatas.
Ya, kemudian katanya kemarin SPY hampir 80 poin yang akhirnya ditutup di 3875. Jadi waktu itu di tanggal 10 diprediksi market akan up tapi terbatas. Ya, dan betul akhirnya market berakhir plus ya, di zona plus tapi tidak naik terus seperti penggaris. Nah, ini adalah contoh sinyal di bulan Maret, dan kadang-kadang juga saya memberikan sinyal untuk take profit. Jadi kalau kira-kira ada kecenderungan berbahaya, ya maksudnya sudah menang, burung sudah di tangan, masa mau dilepas lagi sih? Udahlah take profit aja. Di sini ada ditulis yang punya bear call 3940 boleh take profit now, ya now, ya sekarang. Jadi ambil saja sudah menang. Ya, dan kemudian ada eh, testimoni dari satu orang, ya. Jadi kadang-kadang ada yang ke saya, saya izin boleh ringnya lihat. Ini barusan aja, kira-kira 2-3 hari lalu ya. Jadi dia bilang mau tarik dana. Selamat pagi Pak Tatang. Nah, orang ini intinya trading baru sebulan, ya. Dari sebulan ini 22 kali trading, 3 kali loss. Yang mana 2 kali lossnya pun karena stop loss duluan, padahal strike-nya sudah benar. Dan akunnya tumbuh 25%. Ya, walaupun tumbuhnya dia bilang kecil dibandingkan dengan alumni yang lain. Karena ada beberapa orang yang profitnya bisa sampai 70% sebulan. Tapi ya itu anggap saja kebetulan. Profit 10% aja udah bagus kan, apalagi 70%. Dan trading menggunakan jurus NSP. Orang ini merupakan salah satu anggota dari sinyal contekan. Dan katanya siap untuk withdraw. Ya lumayan lah, 25%. Ya, oke. Okay. Nah ini trading yang tanggal 11 juga profit 40%. Satu hari profitnya 40%. Kan gila ya. Jadi saya tidak mengharapkan satu hari 40%, 5% aja sudah bagus. Tapi kalau dikasih 40 masa ditolak sih gitu kan. Ya. Nah ini tanggal 11 Maret. Jadi barusan saja beberapa hari lalu. Tanggal 12-nya pun menang juga. Ya, kemarin memberikan sinyal di grup, nanti boleh dicek. Itu menang juga, sinyalnya proven. Ini contoh dari sinyalnya tanggal 12, sinyalnya ada dua ya. Bull put di 3885 dan bear call di 3965. Jadi ini saksinya kan banyak orang ya. Jadi saya tidak mungkin rekayasa, dan diberikan pada saat market open. Ya, nah ini hari Jumat itu menang sekitar $300. Ya, lumayan. Ya, ini 298, sekian. Oke. Dan seterusnya. Ya. Nah, jika ada yang ingin join, silakan menghubungi saya untuk join di grup WhatsApp contekan. Kemudian paket favoritnya adalah ini ya. Jurus ini, New Super Panda. Ini adalah jurus yang favorit kami. Jurusnya tradingnya bisa ditinggal atau ditongkrongin. Bagusnya ditongkrongin sampai market close. Kalau ditinggal berarti harus pasang alert dan stop loss ya. Dan untuk contekan di sini. Jadi ini adalah paket sinyal contekan. Anda bisa klik di situ. Ini nggak gratis ya. Jadi kami yang paling doyan memberikan sinyal contekan. Hampir tiap minggu ada sinyal. Nah, hari ini kita akan belajar option basic. Bentar, saya ambil PowerPoint-nya. Ini. Jadi
ini adalah materi hari ini. Cukup banyak ya materinya. Jadi sejarah option sampai dengan bursa, in the money, beberapa contoh strategi, dan lain-lain. Dan ini direkam, nanti Anda bisa mengikutinya lewat rekamannya juga. Oke. Ini adalah paket sinyal contekan. Ya, ada harganya dan ada harga khusus yang Anda bisa dapatkan. Nanti Anda bisa hubungi kami. Ini ada aturan mainnya, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh dari sinyal contekannya. Nah, ini penjelasannya. Sinyal itu diberikan pada saat market open ya kira-kira antara 15 sampai 90 menit setelah market open. Jadi harganya itu bukan harga rekayasa ya. Karena harga option kan di mana-mana sama. Di tempat saya, di tempat Anda, dengan broker A, broker B, semuanya sama. Sampai dengan sen itu sama. Jadi kalau menang ya menang gitu. Tidak mungkin kalau saya menang, Anda kalah. Ya, karena sinyal contekannya sama. Oke. Dan kemudian saya lanjut dengan dasar-dasar option. Oke. Kita mulai dari sejarah option dulu ya. Di layar Anda harusnya bisa melihat tampilan ini ya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak bisa melihat, tolong segera angkat tangan supaya saya bisa memperbaikinya. Harusnya di tempat Anda ini sudah bisa terlihat layar PowerPoint yang isinya adalah sejarah option. Oke. Ya, saya lanjut. Jadi pada mulanya adalah waktu itu ya awalnya adalah petani minyak zaitun. Jadi pada mulanya adalah semacam perjanjian, ya semacam perjanjian, yaitu perjanjian hak membeli hasil panen minyak zaitun, di mana kontrak lembaran kontrak ini diperdagangkan. Nah, waktu itu sudah disebut sebagai option. Jadi ada dua pihak di sini, ada petani dan pedagang. Petani itu adalah sebagai yang menjual kontraknya. Pedagang yang membeli kontraknya atau disebut dengan option buyer. Nah, pada saat panen tiba, jika hasil panennya bagus, jadi kalau panennya bagus kan harga zaitunnya naik tuh ya. Pedagang tetap bisa membeli harga yang lebih murah, yaitu harga yang sudah disepakati sesuai dengan kontraknya. Jadi sekalipun harga zaitunnya naik tinggi, karena panennya bagus, pedagang tetap boleh membeli, punya hak membeli zaitun di harga yang disepakati, misalnya di harga $300, yang mana biasanya disebut sebagai harga strike price. Oke. Nah, tapi kalau panennya jelek, panennya kualitasnya jelek atau zaitunnya buruk, maka harga zaitunnya pun jatuh. Nah, pedagang ini tidak akan menggunakan haknya. Nah, option yang dipakai atau option yang dipegang oleh pedagang tersebut dibiarkan aja menjadi expiry worthless. Jadi optionnya itu tidak di-exercise atau tidak diklaim. Jadi pedagang mengalami kerugian karena untuk membeli haknya, membeli kontrak untuk membeli zaitun itu, si pedagang membayar premi kan, betul ya, yaitu premi option. Ya, jadi ngapain gue exercise, ngapain saya klaim? Kalau saya klaim saya bayar di harga 300, sedangkan harga zaitunnya kan 100. Di pasaran tuh 100. Mengapa 100? Karena panennya jelek. Gitu ya. Jadi ada option, ada kontrak yang tidak diklaim.
Karena apa? Karena pedagang tidak mau melakukan klaim, hasilnya panennya jelek, ngapain dia klaim? Kalau dia klaim dia harus membeli di harga strike, yaitu 300, sedangkan harga pasarnya adalah $100 ya. Jadi di sini ada dua pihak ya, yaitu option seller dan option buyer. Ya. Nah, dalam perkembangannya nanti yang diperdagangkan itu kontraknya. Jadi yang oper-operan itu kontrak, bukan barangnya. Ya, di sini penting. Jadi ketika Anda trading option, jangan sampai Anda dapat barangnya. Ya, jangan sampai Anda dapat barangnya. Nah, kesimpulannya di sini ada beberapa pihak, yaitu pihak penjual, option seller, dan option buyer. Di mana option seller itu mempunyai kewajiban. Ya, kewajiban apa? Dia kan jual kontrak nih. Kalau sebagai seller itu punya kewajiban. Kewajiban untuk menjual ya kepada si pedagang. Kalau kalau pedagangnya melakukan exercise atau pedagangnya melakukan klaim terhadap kontraknya. Nah, kontrak itu isinya ada berapa lama, yaitu expiration-nya, misalnya 3 bulan. Harga yang disepakati berapa nih? Misalnya $300. Kemudian ada lainnya apa? Barangnya tuh apa? Oh, dalam hal ini barangnya adalah zaitun. Kemudian nilai kontraknya, harga optionnya atau option premiumnya berapa? Misalnya $10. Jadi kalau pedagang tidak melakukan exercise dan membiarkan kontraknya hangus, maka si option buyer atau pedagang ini mengalami kerugian sebesar $10. Tapi kalau minyak zaitunnya naik kenceng, ya si underlying itu naik kenceng, katakan menjadi $500, si option buyer ini punya hak untuk membeli di bawah sesuai dengan kesepakatannya, yaitu membeli di harga 300, dan petani mau tidak mau wajib untuk menjual ke pedagang dengan harga zaitun sebesar $300 sesuai dengan harga yang disepakati. Inilah esensi dari option. Jadi option itu biasanya kalau untuk corporate ya, perusahaan besar, untuk melindungi dia punya portofolio atau dia punya aset. Wah, ini harga minyak 3 bulan lagi akan naik kenceng nih. Prediksinya misalnya seperti itu. Udah deh, saya beli call option. Saya beli hak supaya nanti pada saat naik saya bisa beli di harga bawah. Gitu, sesuai dengan harga yang disepakati dalam kontraknya. Nah, bagaimana kalau harga minyaknya yang tadinya diprediksi naik tidak jadi naik bahkan turun? Ya sudah, rugi. Ya, rugi, pedagangnya rugi, rugi di premi gitu ya. Jadi itulah esensi dari option. Ya, ingat ada dua pihak nih. Ada option seller dan option buyer. Di mana option seller mempunyai kewajiban dan option buyer mempunyai hak. Jadi, kalau posisi Anda sell, hati-hati. Ya, karena bisa jadi barang. Loh, kok bisa, Pak? Loh, kalau misalnya pedagangnya mengklaim, ya, mengklaim optionnya, si si option seller nih, itu kan jadi menjual barangnya kan, nanti punya posisi short, betul ya, punya posisi sell barang. Jadi kalau Anda sebagai option seller, pokoknya punya posisi sell to open apa gitu kan, itu harus dipantau. Siapa tahu akan kena exercise sewaktu-waktu. Ya, tergantung jenis optionnya. Kalau optionnya American style, berarti bisa kena exercise kapan saja. Oke. Ya. Ini adalah ilustrasinya adalah misalnya ada tanah ya. Harga tanahnya ini katakan 1M. Nah, kemudian ada dua pihak nih. Ada pemilik tanah dan ada pedagang. Kemudian si pedagang yang B ini membeli atau naruh DP lah, ya, membeli kontraknya, yaitu membeli option sebesar 100 juta rupiah. Sehingga pedagang mempunyai hak nantinya membeli tanah
di harga 1M dengan waktu expiry, jangka waktunya adalah setahun. Nah, suatu hari jika pada tanah tersebut akan dibangun mall, maka harganya tanahnya naik. Yang tadinya 1M naik jadi 10M. Nah, B ini pasti akan melakukan exercise. Kenapa? Kalau gue lakukan exercise, maka saya punya hak membeli tanah dengan harga 1M sesuai dengan yang disepakati. Nah, si A ini ya sebagai pemilik tanah mau tidak mau ya punya kewajiban menjual tanahnya di harga 1M walaupun tanahnya harganya naik menjadi 10M. Oke. Jadi ingat, option seller ini mempunyai kewajiban manakala si pedagang atau option bayarnya melakukan exercise atau klaim ya. Nah, tetapi jika tanah itu ternyata bukan dibikin mall, dibikin tempat pembuangan sampah yang tadinya harganya 1M turun harganya menjadi 300 juta. Yang B ini pedagang yang memegang hak untuk membeli tidak mau menggunakan haknya. Dia lebih baik kehilangan duit 100 juta. Karena kalau dia menggunakan haknya, yaitu menggunakan optionnya, mengexercise optionnya, maka B harus membeli dengan harga berapa? Dengan harga yang disepakati, yaitu 1M. Udah deh, aku hilang deh duit. Ya, premi 100 juta. Daripada saya exercise, saya harus membeli dengan harga 1M kan. Ya, ini ilustrasinya. Oke, jadi option itu ada yang tidak di-exercise. Jadi dibiarkan expiry worthless, tidak diklaim. Nah, ternyata menurut statistik 75% option ini berakhir expiry worthless, tidak diklaim 75%. Berarti dibiarkan hangus ya, istilahnya begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau optionnya hangus, yang untung siapa? Ayo, yang untung kan option seller kan, penjual option. Jadi kalau Anda sebagai option seller, peluang menang Anda sudah 75% berdasarkan statistik. Gitu loh. Ya. Jadi hati-hati nih, ini harus dipahami benar. Ya, saya lebih suka option seller karena kayak ada dorongan, dorongan peluang ya. Karena sebagian besar option itu berakhir expiry worthless, tidak diklaim. Ya, saya lebih suka uh, berada di pihak sebagai option seller gitu. Tapi Pak Tatang option seller kan punya kewajiban nanti kalau diklaim. Ada caranya untuk dengan itu. Saya nggak ajarkan sekarang, nanti ada caranya untuk nangani supaya kita terhindar dari exercise. Ya, tapi nanti di materi yang berikutnya. Nah, kemudian dalam perkembangannya option itu ditransaksikan dengan macam-macam underlying. Yang tadinya Zaitun jadi ada saham, bond, ETF, commodity, index, currency futures, metal, interest rate, dan lain-lain ya. Jadi barang itu macam-macam. Dan pusat option sedunia yang paling gede adalah di CBOE, Chicago Board Option Exchange. Ya, ini adalah penyedia harga option terbesar di dunia. Nah, News per Panda itu menggunakan produk dari CBOE. Harganya, market datanya, running price-nya adalah sama untuk semua broker. Inilah yang saya suka ya dari option. Salah satu kelebihan option adalah apa? Adalah lu pakai broker interaktif broker, Anda pakai TD Ameritrade, yang lain pakai Fidelity, saya pakai Charles Schwab, ada yang pakai TradeKing. Oke. Jadi broker option kan banyak ya. Ada katakan 10 atau 20 macam broker option. Nah, ini orang-orang ini menggunakan broker yang berbeda-beda. Oke, ya. Nah, kalau menggunakan produknya sama-sama si BOE, itu semua harganya yang dengan broker berbeda-beda tadi, harganya semuanya sama. Jadi terserah masa bodoh Anda menggunakan TestiWalk, Anda menggunakan Charles Schwab, Anda menggunakan Fidelity, Anda menggunakan TradeStation, boleh. Ya, kemudian menggunakan sinyal contekan dari kami. Ya, kalau saya menang, Anda juga menang. Pasti dijamin 100%. Karena apa? Karena harganya sama. Nah, ini berbeda dengan forex ya. Kalau forex itu apalagi Bitcoin ya, antara satu dengan broker yang lain harganya bisa beda-beda.
Nah, terus alasannya apa? Loh, chartnya kamu kok naik, chartnya gue kok turun. Kita lihat chart yang paling kecil, misalnya chart setengah menit, 30 detik, atau chart yang 1 menit, ya, bukan chart yang panjang, yang kecil-kecil. Loh, punya gue kok rambutnya ke atas, tapi punya lu kok turun. Aneh kan? Ya, punya saya stop loss-nya kena, kok punya kamu malah untung. Jadi ada account yang mungkin dalam broker yang sama, 2 account, hasilnya beda. Wah, kalau hasilnya beda, nanti kan kita bertanya-tanya, account siapa yang sedang dikerjai oleh brokernya? Jadi Anda mana nih yang dikerjai? Apakah saya, apakah kamu kan? Ya, saya nggak mau dengan broker kayak gitu kan, betul? Ya, jadi kayak abal-abal. Nah, kemudian eh, jadi kontrak option ini atau optionnya itu diperdagangkan lewat entah itu individu atau corporate, ya terserah. Oke. Nah, dalam perkembangannya ada juga nanti lahir yang namanya put option. Jadi bukan hanya call. Tadi kan call kan itu hak beli. Ya ini put. Put itu hak jual. Ya jadi pemegang put option, option bayarnya put ini punya hak menjual di harga strike. Jadi kalau yakin, ya prediksi nih, harganya akan turun, udah deh beli put. Dan ternyata misalnya betul, misalnya nih ya, harga GME turun, ya saya bisa jual di atas lebih tinggi karena saya punya hak jual. Saya punya put option di mana saya bisa jual di harga yang lebih tinggi. Nah, itulah put. Ya, jadi put option itu kalau underlyingnya turun, ya put optionnya nilainya besar, makin membesar. Ya. Nah, untungnya dari mana? Bisa jual saja putnya atau Anda jadikan saham, jual di atas dengan harga lebih tinggi. Tapi biasanya ya pemain put atau pemain option ini menghindari untuk mempunyai barangnya. Ya, karena kalau mempunyai barang atau sahamnya modalnya jadi lebih besar gitu ya. Ya, jadi ada dua nih, put dan call. Di mana put itu sendiri adalah ya sebagai pemegang put atau sebagai option bayarnya put adalah hak menjual saham pada harga strike. Dan ini ada jangka waktunya, ada expiry-nya. Nah, yang sebagai penjual atau sell put option, ingat ya, option seller itu mempunyai kewajiban. Kalau yang jual option put, saya punya option nih, posisinya sell put, ada sell putnya nih. Ya, berarti Anda untuk posisi itu mempunyai kewajiban. Karena seller itu mempunyai kewajiban, yaitu dalam hal ini adalah kewajiban membeli saham pada harga strike. Ya, berlaku sampai dengan expiry. Ya, dan seterusnya, ini call. Saya nggak usah jelasin lagi call ya. Oke. Nah, option ini yang tadi saya sudah katakan, underlying nih barangnya macam-macam. Option pada saham, option pada future, option pada forex, option pada bond, pada siap di, pada macam-macam. Ya, ya. Dan yang memperjual belikannya itu antara corporate ataupun individu. Ya, kita mana urus, yang jelas kita tadinya lewat broker, kita mana nggak usah urus, nggak usah tahu ini yang beli siapa nih. Ya, yang beli Pak Edi kah, Pak Tono kah, atau perusahaan A, perusahaan B, nggak usah tahu. Ya, yang jelas posisi Anda itu jual atau beli gitu. Ya. Nah, broker. Jadi di dunia ini ada lebih dari 200 bursa. Bursanya aja 200 lebih, apalagi brokernya. Brokernya ribuan. Bursanya 200. Ya, Anda mau pilih bursa yang mana nih? Oke. Jadi kalau saya nih, ini kalau saya ya, saya pastinya memilih bursa yang liquid, yang menurut saya paling bagus. Nah, paling bagus tuh kriterianya apa, nanti ada di bagian berikutnya. Oke. Ini ada Nasdaq, ada Toronto, ada Tokyo, ya tuh, ada London, ada Shanghai, ada Hong Kong, ya, ada Australian, ada bursa Frankfurt, macam-macam. Kita tadinya di bursa mana sih? Oke, sebelum jawab itu kita lihat ya. Ini market cap
tahun 2014. Ya. Nah, Anda lihat nih, Amerika itu ada dua bursa gede di sana, yaitu New York dan Nasdaq. New York dan Nasdaq saja, kalau digabungkan itu porsinya hampir 30%. Bayangkan, 30% transaksi ya saham di dunia, 30%-nya ada di Amerika. Berarti gede banget kan? Berarti eh, seolah-olah mereka itu menetapkan harga. Karena di dalamnya kan di perdagangan macam-macam, betul nggak? Entah itu saham teknologi, saham eh, perusahaan oil, metal, ya misalnya besi, eh, platinum, eh, apa perak gitu ya, atau ini tembaga, ya atau emas, atau eh, future atau produk dari komoditi, misalnya gandum, jeruk, gula, ya coklat. Mereka itu bukan penghasil kelapa sawit, tapi menentukan harga kelapa sawit. Jadi kita ngotot pun bagaimanapun ya, negara produsen kelapa sawit atau negara produsen coklat, produsen susu misalnya, nggak bisa apa-apa ya, karena yang menentukan harga itu bursa. Nah, bursa yang paling gede ada di mana? Di Amerika. Jadi seolah-olah yang menentukan harganya adalah Amerika. Makanya kita kalau untuk lihat nih harga komoditi, harga saham, ya kiblatnya tuh ke Amerika sampai dengan hari ini. Ya. Nah, dulu Jepang ini nomor 3. Ya, ini menurut market cap di sini. Dulu. Nah, kita lihat ya, yang dalam perkembangannya, ini kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Ya, oke, Anda lihat nih. Ini Amerika tuh. Ya, 23% dengan 11%. Kira-kira. Berarti eh, sudah lebih dari 30 kan? Ya. Jepang ranking 3 ya dengan 5,6%. Shanghai 5%. Tapi sekarang ini Cina itu menduduki negara kedua terbesar setelah Amerika. Pak, buktinya apa? Cina itu adalah di dalamnya ada bursa Shanghai, betul? Bursa Hong Kong, Shanghai tambah Hong Kong sudah 5 tambah 4 sudah 9. Ditambah bursa Shenzhen 3,3. Totalnya sudah sekitar 14%. Nah, kalau ngomong 14% berarti lebih gede dari bursa Jepang, betul? Lebih gede dari bursa London. Jadi Cina itu kurang lebih ya, sudah separohnya Amerika untuk market cap. Kan gila nih. Cina dalam waktu 7 tahun aja sudah menyalip beberapa negara. Jepang lah kesalip, London kesalip, ya, bursa Kanada kesalip, dan lain-lain. Ya. Jadi jangan meremehkan Cina. Cina ini luar biasa. Ya. Jadi dalam waktu belum 10 tahun aja, dia udah jadi ranking kedua di dunia. Ya. Tuh, ini. Jadi di Cina, ada Cina. Oh, Cina cuma 6%, Pak. Amerika tuh 30. Sabar, ya. Anda lihat nih. Cina itu kan termasuk Hong Kong. 6 ditambah 3 atau 6 tambah 4 sudah 10% ya. Nah ini menurut the global economic.com. Nah, Indonesia ini ranking berapa menurut dari situs ini? Ini Indonesia market cap-nya eh, ranking 19 dunia, kira-kira di situ. Dengan total market cap adalah nilainya sekitar hampir 490 billion dollar. Ya, saya ulangi, hampir sekitar 490 billion dollar. Nah, kalau 490 billion dollar tuh gede mana, Pak? Market Indonesia dengan Microsoft. Ya gede Microsoft lah. Microsoft itu hampir 2T. Ya, ini adalah eh, data 2020 ya. Oke. Nah, Anda lihat tuh, Microsoft sekarang merupakan perusahaan terbesar di dunia. Ya, saya dengar-dengar sekarang ini market cap-nya hampir menyentuh 1.600 billion dollar.
Ya, kalau 1.600 billion dolar berarti satu Microsoft kurang lebih 3 kali Indonesia. Satu perusahaan saja, gedenya 3 kali dari bursa Indonesia. Di mana di dalam bursa Indonesia adalah gabungan dari semua perusahaan yang go public di Indonesia. Ada BCA, Mandiri, Panin, ada Krakatau Steel, Garuda, dan lain-lain. Digabungkan jadi satu. Hanya sepertiganya dari Microsoft. Kan gila. Gede banget berarti di Amerika kan. Apple, nah, nomor 2. Kemudian nomor 3-nya ada Amazon. Nah, kalau Anda lihat di sini, lihat nih. Ya, ini penting. 10 besar dunia, ya, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, ini Google maksudnya, kemudian Facebook, ya, ada Visa, 10 besar dunia, 6 atau 7, 6 atau 7-nya perusahaan teknologi. Bayangkan, 10 besar dunia, 6 atau 7-nya perusahaan teknologi. Ya toh? Jadi teknologi itu blue chip sekali di sana. Nah, untuk itu tradingnya harus memperhatikan juga perusahaan teknologi. Karena kalau teknologinya jatuh, itu nyeret semua. Wong 10 besar dunia aja teknologi kok. Ya, gitu loh. Nah, dulu ada namanya Exxon Mobil. Ranking 1 bertahun-tahun. Market cap Exxon Mobil sekarang hanya ranking 24. Ini dulunya adalah perusahaan terbesar di dunia loh. Perusahaan minyak. Sampai-sampai direkturnya Microsoft si Exxon bilang gini, kami ini ngebor minyak, ya, kata si Exxonnya nih, salah satu direkturnya, masuk hutan, benar-benar di hutan, di padang pasir, atau di tengah lautan, dengan peralatan ngebor minyak, segede-gede gajah. Ya, kapal yang melibatkan ribuan orang, alat-alat beratnya. Oke. Ini ada perusahaan teknologi, namanya Apple. Pabriknya aja dia nggak punya. Ya, jadi Apple kan membuat produknya dia, itu kan suruh pabrik yang lain, suruh Foxconn, suruh siapa gitu kan. Bahkan chipnya itu kan yang bikin juga Samsung atau TMC, ya, Taiwan Semiconductor apa gitu kan. Jadi Apple itu hanya punya desain atau software atau eh, apa rangkaiannya, ya, dan ketika dia membuat produk, chargernya kayak handphonenya, kayak komputernya, itu yang bikin pabrik yang lain. Tapi perusahaan Apple ini gedenya berkali lipat dibandingkan dengan Exxon. Ya, Exxon itu market cap-nya hanya sekitar anggaplah 200 billion. Apple itu gedenya saat ini kira-kira 7 kali daripada Exxon. Gede sekali. Ya, dan Facebook ini perusahaan nomor 4 atau nomor 5 dunia saat ini. Jadi kalau ada petinggi dari Facebook, ya, atau misalnya CEO-nya Mark Zuckerberg datang ke Bali hanya buat liburan, itu pejabat Indonesia pasti sibuk. Ini orang penting ini orang 5 dunia nih, gitu loh. Ya, apalagi kalau bosnya Amazon, Jeff Bezos datang ke Indonesia, saya mau liburan ke Bromo, wah tuh satu Bromo ditutup barangkali, ya, karena pengaruhnya besar. Oke, nah, mengenai kenapa memilih bursa Amerika, gitu kan? Nah, di Amerika ini ada lebih dari 4.000 pilihan. Maksudnya apa? 4.000 saham yang mempunyai option. Ya, jadi ada banyak perusahaan yang go public di sana. Perusahaan itu dari mana-mana. Nah, perusahaan Cina, Alibaba misalnya, Baidu, yang mana sahamnya diperdagangkan di bursa Amerika. Jadi kita mempunyai pilihan sekitar 4.000 saham yang mempunyai option. Bayangkan. Coba Anda cek di Indonesia ada berapa ratus perusahaan yang diperdagangkan di sini. Apakah semuanya liquid? Yang dimaksud liquid apa? Nah, ini salah satu alasannya mengapa memilih produk atau bursa Amerika. Jadi salah satu alasannya adalah liquid. Liquid itu apa? Liquid itu mudah ditransaksikan. Anda mau beli, saat itu ada barang, Anda mau jual, saat itu ada yang mau ambil. Tidak perlu nunggu, tidak perlu cerita ini nunggu bandar, nunggu antrian. Ini opo ini? Masa kita mau jual saham pakai komputer, ya harus nunggu antrian? Nggak ada. Ya, jadi kalau Anda nawarnya harga market, langsung dimakan, lep. Saya ulang harga market ya, bukan harga suka-suka sendiri.
Kalau harga suka-suka sendiri belum tentu kena. Tapi kalau Anda jual atau Anda beli di harga market, ya saya garansi saat itu juga ada yang ambil, ada yang makan. Nggak perlu tunggu lama. Nah, tapi ada tapinya. Dari ribuan pilihan ini, ya tentu saja tidak semua liquid. Nah, ini penting. Jadi nantinya kalau Anda ada yang bilang, Pak Datang, kenapa kalau New Superpanda gunakan indeks S&P 500 atau indeks eh, Nasdaq atau indeks Dow Jones misalnya, ya ini kan yang terbaik. Kalau nanti besok-besoknya ada underlying yang lebih bagus lagi dari indeks S&P 500, pakai yang itu. Ya, karena prinsip dari saya adalah saya mau pilih yang terbaik, yang paling liquid, yaitu di Amerika. Pilihannya paling banyak. Kalau Anda melihat atau mengecek produk-produk di Bursa Amerika, yang liquidnya itu banyak, ribuan. Ya, tapi saya mau pilih yang paling liquid ya untuk underlying golongan itu. Ya, contohnya misalnya indeks. Jadi kalau indeks saya pilih yang paling liquidnya apa ya? S&P 500. Ya, nanti kita lihat ya. Ya, ini adalah market cap-nya. Jadi Amerika tuh gede banget. Itu salah satu alasan saya memilih bursa Amerika. Oke. Jadi paling gede dunia itu adalah di New York ya, New York Stock Exchange. Kedua Nasdaq, ini dalam satuan triliun transaksinya, ini pun di tahun 2018. Kemudian Shenzhen ada Shanghai dan Hong Kong. Ya, kalau digabungkan Shenzhen, Shanghai, Hong Kong itu eh, nomor 2 di dunia setelah Amerika ya. Di Amerika sendiri ada 3 bursa utama, yaitu satu New York Stock Exchange (NYSE) dan kedua Nasdaq. Nah, perusahaan-perusahaan yang sahamnya ingin diperdagangkan, ya kalau mereka ingin bergabung ke New York Stock Exchange atau mereka ingin di listing di Nasdaq, itu nggak gampang. Hati-hati. Saya pernah ada dengar satu dua ya orang ini nantinya perusahaan kami ini katanya nih akan go public dan masuk ke Nasdaq. Ini perusahaan cryptocurrency ya. Belum pernah ada coy perusahaan cryptocurrency masuk ke Nasdaq. Itu pasti bohong. Oke? Karena peraturan mereka ketat sekali. Nah, terus ada perusahaan forex nanti akan diperdagangkan di New York. Dia punya udah go public, nantinya akan go public gitu ya. Dulu pernah dibilangin oleh salah satu agennya dari apa namanya uh, Mia, ya Mia Fintech, ya itu adalah scam ya sekarang udah bubar. Dan dia akan go public nih ya, di New York. Ya. Itu pasti bohong. Kenapa nggak sembarangan mereka akan terima perusahaan abal-abal untuk bisa go public di sana, gitu loh. Karena peraturan finansial di sana ketat sekali. Kemudian ada bursa yang ketiga di Amerika yang terbesar juga adalah yaitu Amex ya ini. Ya, oke. Ini adalah beberapa bursa lain. Di Amerika itu ada banyak bursanya, ada puluhan. Ya ini ada Boston, ada Chicago, ada Miami, ada Philadelphia, dan lain-lain. Pak, kita tadinya di mana? Ya, kita tadinya di bursa Amerika. Ya, dengan produk dari CBOE. Nah nanti waktu di platform tradingnya menggunakan misalnya TWS ya Trader Workstation dari Interactive Broker, kita kliknya smart. Smart itu artinya apa? Biarkan IB memilih di bursa mana ya untuk bertransaksi dengan algoritma smartnya dia supaya mendapatkan komisi yang paling murah menurut dia. Itu menurut algoritma dari smart itu. Nah, Pak boleh nggak saya paksain saya mau pakai di CBOE? Boleh. Anda mau direct exchange, jadi saya tidak mau bertransaksi dengan pilihannya dari Interactive Broker. Saya hanya mau bertransaksi option di bursa CBOE. Boleh. Tapi ada tapinya. Komisinya lebih mahal. Gitu. Jadi nanti Anda lihat komisinya kok punya gua mahal terus ya. Anda pilihnya direct exchange bukannya smart gitu loh. Oke? Ya. Nah, tadi saya udah singgung sedikit mengenai broker.
Jadi di dunia ini ada ribuan broker, ya. Ini adalah broker option, ya. Apalagi broker forex, jumlahnya lebih banyak lagi. Pilih mana? Ayo, pilih option house, TradeKing, Flash Trade, TradeMonster, ada TradeKing, ada Charles Schwab, ya, ada Interactive Broker, ada TD Ameritrade, ada Fidelity. Ayo pilih mana? Bingung kan? Ya, kalau saya, ya kalau ditanya, Pak Tatang pilih yang mana? Saya pilih yang ranking 1. Saya event nomor 2 pun nggak mau pakai. Jadi saya pasti pilih nomor 1, selesai. Nah, terus apa buktinya? Bagaimana taunya bahwa itu ranking 1? Jadi gue ranking 2 aja nggak mau. Mohon maaf. Jadi saya pastinya mau pilih ranking 1. Ya, oke. Okay? Nah, jadi ini adalah service lah dari brokernya. Ya, ini nggak gitu penting, tapi nanti saya tunjukin mana kok bisa ranking 1 kan. Oke. Okay. Tuh ada Option Express, ada Lightspeed, ada Merrill Edge, ada E-Trade. Ya dulunya ada Option Express, sekarang udah nggak ada. Ya dibeli sama siapa gitu ya. Terus ada Choice Trade, ada Just to Trade, ada Sogo Trade, ada Capital One. Ya, banyak. Ini bisa trading option loh. Jadi kalau saya ditanya, Pak Tatang pilih yang mana? Saya pilih yang ranking 1. Oke, tuh ada split trader, ada first trade, ada e-option, ada Cobra Trading. Ya, ini option semua. Apalagi forex, jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, harusnya Anda pilih nomor 1. Nomor 1 menurut yang kredibel dong. Betul ya, menurut dari yang kredibel. Tuh, banyak sekali kan. Ini adalah aneka broker option. Oke, ya, banyak pilihannya. Ya, pilih yang mana nih? Nah, ini adalah broker-broker utama untuk trading option. Ada E-Trade. Gede nih. Ini bagus brokernya, gede, gede, gede. Ya, ini adalah E-Trade. Nah, tapi ada tapinya nih Bapak Ibu sekalian ya. E-Trade ini kalau nggak salah orang Indonesia masih belum bisa. Karena dia minta Social Security Number ya untuk aplikannya. Dan dia ratingnya masih di bawah Interactive Broker menurut Baron. Nanti saya tunjukin. Nah, kemudian ada Fidelity. Nah, Fidelity ini bagus juga. Ya, ini bukan broker scam, ini bagus, broker besar. Tapi ada tapinya. Di websitenya Fidelity, dia membandingkan dirinya dia dengan beberapa broker. Oke. Dan broker-broker yang dia bandingkan tidak ada nama Interactive Broker, tidak ada nama IB. Oke. Ya ini broker bagus, asli broker bagus, bukan jelek. Ya ini lebih tinggi jauh daripada Testiwork. Ya. Tapi waktu membandingkan dia dengan broker yang lain, tidak ada nama IB. Karena kalau misalnya nama IB-nya dimunculkan, fidelity-nya EO gitu loh. Ya ini salah satu pengamatan saya. Ya, dan seterusnya. Oke. Ya, saya nggak perlu jelasin tentang fidelity karena bukan pilihan saya. TD Ameritrade juga bagus. Ini broker yang sudah go public, ini broker gede. Dengan simbol kalau nggak salah AMTD. Gede, broker gede ini. Ya, broker besar, tidak pernah gagal tarik dana di broker ini. Ya, dia ada satu platform untuk belajar option yang bagus sekali. Platform itu nomor 1 dunia, namanya Think or Swim. Jadi orang yang belajar option harus punya Think or Swim, ya harus punya account Think or Swim, memakai platformnya dan gratis. Oke. Ya. Dan di dalam websitenya TD Ameritrade juga ada perbandingan TD Ameritrade dengan broker-broker yang lain, dan di dalamnya itu tidak ada nama IB lagi, gitu loh, nggak ada IB, ya, dan seterusnya. Oke, ya, dan dia punya market data bagusnya TD Ameritrade free ya, market datanya tidak bayar, gitu, tapi exercise-nya kena biaya. Nah, ini adalah contoh platform Think or Swim, salah satu platform yang dipakai ya untuk analisa. Platform ini nomor 1 dunia. Ada di dalamnya namanya risk profile yang
saking bagusnya itu, di tempat lain nggak bisa ngimbangin, belum bisa menyaingi. Bagus banget. Namanya risk profile. Ya, jadi kalau Anda belajar option, risk profile itu seperti pintu mobil. Jadi kalau Anda ingin belajar setir mobil, minimal Anda tahu cara buka pintunya, betul ya? Jadi risk profile itu pintu masuk belajar option. Oke. Nah, kalau Anda yang sudah pernah belajar option tetapi tidak pernah tahu risk profile, gawat. Kenapa? Anda kan katanya belajar nyetir mobil, mau jadi pembalap. Wong pintu aja lu nggak paham. Ayo, pintu masuk aja nggak paham. Jadi tolong pelajari Anda mahir menggunakan risk profile. Adanya di platform Think or Swim dan ini gratis. Oke. Ya. Nah, terus TradeStation. TradeStation ini bagus juga, ini broker gede. Ya, dia punya backtest, ada fitur backtest intraday, ya mirip seperti Think or Swim, oke. Tapi ada tapinya. Cuma di TradeStation backtestnya harus bayar, nggak gratis. Pak itu zero commission, nol komisinya, nol. Wah, tar dulu, sabar, jangan terkecoh dengan zero commission nol. Ya, karena akhirnya banyak orang yang tidak ngerti. Maksudnya bukan ketipu dia nggak ngerti. Kalau saham memang bisa komisinya nol, ya. Nah kita kan trading option, oke. Tunjukkan di broker mana yang komisinya nol untuk trading option. Ayo, tunjukkan di broker mana. Nggak ada, Pak. Kecuali broker option binary, itu kan brokernya abal-abal. Ya banyak yang ngawur di sana. Jadi kalau di broker-broker gede seperti tadi Ameritrade, Interactive Broker, Charles Schwab, Fidelity, TradeStation, mana ada yang komisinya nol untuk option? Nggak ada. Ya tetap harus bayar dengan sekian dolar, oke? Okay? Ya sebentar, saya izin dulu untuk ambil tisu ya. Oke, saya lanjut ya. Ya ini adalah TradeStation. Dan TradeStation ini mendapatkan penghargaan ya di beberapa award itu. Jadi broker lain pun tetap mendapatkan juga penghargaan. Ini penghargaan-penghargaan dari yang didapat dari TradeStation. Nah, broker pilihan saya. Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya, Pak Tatang pakai broker apa? Alasannya apa? Ya, tentu saja ada alasan dong. Alasan yang masuk akal. Pertama, ketika saya memilih broker, saya melihat dulu regulasinya. Ya, terserah Anda mau Pak trading apa? Option, saham, forex, future, ya atau ETF. Pokoknya kalau gue masuk bursa, ya kan ini dong istilahnya tradingnya lewat broker, betul ya? Entah itu trading saham, entah itu trading ETF, betul ya? Trading cryptocurrency, oke? Okay? Trading apapun lah, ya secara online. Ya, saya akan mempertimbangkan beberapa kriteria. Ini buat saya. Kalau buat Anda terserah ya. Oke? Okay? Kalau buat saya, yang pertama saya akan lihat dulu regulasinya. Apakah broker ini anggota dari SEC, Security Exchange Commission? Ayo, anggota itu bukan. Kedua, anggota NFA enggak? National Future Association. Apakah juga anggota CFTC, Commodity Future Trading Commission? Karena perusahaan yang ingin go public di bursa Amerika, yang ingin menjadi anggota-anggota ini, itu nggak gampang, coy. Peraturannya ketat sekali. Apakah anggota SEC, anggota NFA, anggota CFTC? Kalau bukan anggota ini, bagi gue nggak mau. Ini buat saya. Ya. Nah, terus yang lain, ya dilihat juga apakah broker ini anggota dari FCM, SIPC, FINRA, ini adalah tentang asuransinya. Apakah si perusahaan ini, ya broker ini masuk di New York Stock Exchange.
Dan ini nggak main-main. Ini adalah regulasi kelas berat semua ya. Regulasi kelas berat semua. Nah, terus di Amerika sendiri ada macam-macam regulasi. Ini di Amerika, ini di Inggris. Ya, kalau di Inggris minimal, misalnya Anda pilih broker yang di Inggris minimal ya, menurut saya anggota dari FSA. Kalau Anda pakai broker di Jepang, minimal anggota dari ini. Ya, dan namanya tercantum di sana, bukan cuma ngeklaim gitu ya. Ini, tapi saya kan tidak trading di Jepang, saya trading di Amerika. Makanya saya menggunakan regulasi Amerika. Kalau Anda menggunakan broker yang di Jepang, Anda ya pilihlah broker yang eh, regulasi di Jepang, yaitu anggota dari FSA, Japan Investor Protection Fund, ya Japan Security and Dealer Association, Kantor Local Finance and Bureau, dan seterusnya. Oke, ya ini di Singapura. Ya, kalau Anda pilih broker yang di Singapura, pastikan broker itu anggota dari MSA. Kalau di Australia ASIC, Perancis, dan lain-lain. Oke, ini. Nah, kemudian syarat kedua. Tadi syarat pertama. Jadi kalau saya gunakan Amerika, syaratnya ABCD. Oke. Syarat kedua. Ya, kalau mungkin ada yang tanya, Pak Tatang menggunakan broker nih kriterianya apa? Buat Pak Tatang, buat saya sendiri, saya tanya, apakah broker itu iklan di CNBC TV? Di CNBC TV Amerika. Kalau nggak iklan di situ, gue nggak mau. Ini buat saya. Kalau buat Anda terserah. Karena untuk iklan di CNBC TV Amerika itu nggak gampang. Jadi Anda setel Senin malam ketika bursa Amerika Open, yang iklan di situ adalah broker yang bonafit. Ya, lihatnya CNBC TV Amerika ketika bursa Amerika sedang open. Cari, cek apakah broker yang Anda pakai iklan nggak di CNBC. Bukannya nggak kuat bayar, CNBC-nya nggak mau terima. CNBC hanya mau terima broker-broker yang kredibel. Gitu, ya. Jadi saya hanya mau pakai broker yang iklan di CNBC TV Amerika. Ini dia contohnya. Interactive Broker ini adalah salah satu broker gede dengan kita bisa trading macam-macam ada lainnya. Dia udah go public di Amerika dengan simbol IBKR ya, dan dia iklan juga, sering iklan di CNBC TV Amerika. Simbolnya adalah IBKR. Nah, ini adalah dari Baron, menurut Baron. Jadi Baron itu adalah lembaga yang melakukan rating terhadap broker-broker. Anda lihat, ya, Interactive Broker itu ranking 1. Bintangnya itu 4,5. Nyaris sempurna. Ya. Ranking 1. Jadi gue hanya mau pakai ranking 1. Enggak ada cerita saya mau pakai ranking 2. Ya, jadi bukan karena saya suka. Kita harus objektif. Betul ya? Nah, terus produknya juga macam-macam. Interactive Broker ini produknya macam-macam. Macam-macam ya, di dalam broker Interactive Broker ini kita bisa trading atau investasi entah saham, option, future option, ETF, warrant, structure product, forex, metal, bond, dan belakangan ada cryptocurrency. Ya. Nah, dan dia hadir di banyak negara. IB ini hadir di lebih dari 30 negara kalau nggak salah. Ya. Tuh. Ini negara-negaranya. Ya. Dan dia punya finansialnya cukup kuat. Ya. Dan menurut Baron, Interactive Broker ini adalah broker ranking 1 selama 10 tahun berturut-turut. Jadi nggak tanggung-tanggung. 10 tahun berturut-turut ranking 1. Buset. Ya, dia mendapatkan penghargaan macam-macam. Kita nggak usah sebut. Ya, ini broker besar sekali. Produknya macam-macam. Ya. Dan dia low cost. Komisi juga cukup rendah. Ya, cukup rendah dibandingkan dengan broker yang lain. Dan dia hadir IB ini atau Interactive Broker ini bisa dipakai untuk trading di lebih dari 130 bursa. Jadi kalau Anda trading di bursa
Saya mau trading di bursa Korea, pakai IB. Saya mau trading di bursa Hong Kong, pakai IB. Saya mau trading di bursa India, pakai IB. Pakainya Interactive Broker. Saya ingin trading di bursa Toronto, Kanada, pakai IB. Saya ingin trading di bursa Frankfurt. Oke, saham-saham yang ada di Jerman misalnya. Ya toh? Gimana nih? Ya pakai Interactive Broker. Karena dia bisa dipakai untuk trading di lebih dari 135 bursa di dunia, termasuk bukan bursa Singapura kalau nggak salah. Dengan mata uang, macam-macamnya mata uang itu 23 macam. Anda bisa trading menggunakan mata uang Singapura dolar, Hong Kong dolar, yen Jepang, ya, kemudian bisa menggunakan US dollar, bisa gunakan dolar Australia, ya, dengan mata uang India, saya nggak tahu apa, gitu loh, ya, bisa dengan euro, bayangkan, hebat ya. Dan IB itu bisa dipakai di lebih dari 33 negara. Jadi maksudnya bursanya ini ada hadir di lebih dari 30 negara ya. Oke, dan seterusnya. Nah, IB kantor cabangnya juga banyak. Belakangan kayaknya dia sudah hadir di Singapura. Ya, IB ada di Kanada, di Amerika, di Inggris, di Luxembourg, di Australia, di Hong Kong, India, Jepang, dan Singapura. Jadi kalau misalnya katakan Anda buka akun di Interactive Broker, terus Anda ingin menelepon IB, ya, Anda bisa menelepon IB ke IB Hong Kong, ke IB Australia, ke IB Jepang, IB India, IB Amerika, tergantung jamnya. Kalau Anda telepon ke IB Hong Kong, Anda bisa dilayani dengan bahasa Mandarin. Kalau Anda ngebel ke IB India, Anda bisa dilayani dengan bahasa Hindunya sana barangkali, atau bahasa Indianya sana. Ya. Kalau Anda telepon ke IB Singapura, Anda bisa dilayani juga dengan bahasa, kalau nggak salah, bahasa Inggris dan Mandarin. Ya. Saya belum pernah dengar yang Melayu. Karena data nasabahnya ini, kliennya ini, datanya itu centralized. Jadi saya bisa pernah telepon ke Australia karena di Hong Kongnya sibuk terus. Ngebel aja Australia. Dilayani juga dan data saya ada di sana. Gitu loh. Ya. Oke, inilah Interactive Broker. Ya. Jadi Anda pilih mana nih? Pilih saham, option, future, indeks atau yang lain-lain ya. Oke. Nah, mengapa option? Mungkin ada yang tanya kan, mengapa option? Ya. Oke. Jadi pilih mana nih, option atau saham? Ya. Option itu punya peluang ketika trending up kita buy call, ketika turun kita buy put, atau menerapkan strategi yang uptrend atau strategi yang downtrend. Dan option bisa juga menerapkan strategi sideways. Kalau di forex sideways nggak menang, di saham sideways tidak menang juga. Balik asal, bolak balik, kembali ke titik yang sama, tidak profit. Kalau di option sideways profit, ada strategi yang untuk sideways. Gitu. Kalau saham hanya dua ya, naik atau turun, trending up atau trending down. Gitu loh. Nah, ini contohnya Microsoft nih, naik, ya udah kita beli sahamnya atau buy call misalnya gitu kan. Nah, ini untuk strategi yang uptrend. Terus Tesla turun nih, misalnya ini contoh aja yang dulu kan. Ya udah beli buy put aja atau jual sahamnya, short sahamnya misalnya gitu kan. Atau lagi sideways, bolak-balik ya. Udahlah, pakai strategi batas atas dan batas bawah. Pasang bear call dan bull put, jadilah Aaron Condor kan. Ketika dia sideways di area tertentu, menang. Itulah option ya. Nah, sekarang ini sebagian besar teknologi utama Apple, Microsoft, Facebook ya. Saya lihat Google, Amazon sedang sideways gitu ya. Oke. Nah, misalnya Anda punya uang nih $1.400. Pilih mana nih? Gue punya duit nih 1.400. Pengen buat saham atau option? Ya, teman saya bilang Bitcoin. Teman saya bilang saham. Enggak dong, kita harus yang masuk akal. Ada ilmiahnya, penjelasan ilmiahnya, betul ya? Jadi misalkan kita menebak saham Microsoft akan naik $10 dalam waktu 2 minggu, pilih trading saham atau option.
Nah, katakan dulunya nih, kita ngomong dulunya ya, harga Microsoft 100 sekian dolar, ya, oke. Jadi anggaplah 140 dolar harga per lembar saham dari Microsoftnya. Kalau dibelikan saham, berarti kan cuma dapat 10 lembar kan, betul nggak? Dibelikan saham, Anda cuma dapat 10 lembar, karena modal per lembarnya 140 dolar. Jika saham Microsoftnya naik 10 dolar, maka ya maka untung 10 dolar per lembar sahamnya. Betul ya? Punya 10 lembar berarti Anda untung cepet, untung 100 dolar. Atau profit 7% dari 1.400. Jadi profitnya 7%. Dana yang dipakai adalah 1.400. Nah, kalau kita trade optionnya, kita buy call. Ya, buy call di strike 141 call, dapatnya 7 lot. Pak, 7 lot dari mana? Karena harga per lotnya adalah 186 dolar. Ini dia. Ya, 1,86 adalah harga per lembarnya. Harga satu lotnya atau 100 lembarnya adalah 186 dolar. Maka untuk dana 1.400 ya dipakai kira-kira 1.300 atau kita bisa membeli 7 lot call strike satu pas satu. Jika saham Microsoftnya naik 10 dolar, berapakah harga premi optionnya yang tadinya 1,8 jadi berapa? Anda lihat, ini ada delta nih. Oke, ini ada delta. Deltanya berapa? 0,4. Ya, atau satu lotnya tuh 140 dolar. Berarti kan katanya 7 lot. 7 lot naik 10 kan? 10 dolar sama Microsoftnya. Dikali delta. Pak, delta itu apa? Ya, saya belum paham, Pak. Delta ini gini, berapa banyak preminya berubah kalau underlying-nya, kalau sahamnya berubah 1 dolar. Si Microsoft-nya berubah 10 dolar. Betul ya? Maka premi optionnya berubah sebesar delta atau 10 kali delta. Itulah dia. Jadi profitnya adalah 7 lot dikali 10, karena 10 dolar Microsoftnya naik 10 kan, dikali delta. Profitnya aja nih sudah 2.800 atau profit 200%. Dan ingat ya, nanti di menu apa di materi Greek akan juga dijelaskan, delta itu tidak linear. Jadi tidak selamanya 0,4. Makin in the money, deltanya makin gede. Jadi saya jamin ini, kalau Microsoft naik 10 dolar minimal untung 3.000. Bukan 2.800. Anggaplah 2.800 atau 200%. Wah, gila kan? Yang saham profitnya 7%, yang option profitnya 200%. Nah, terus ada yang bilang begini, wah Pak Tatang, itu kan kalau menang Pak, ya 200%. Kalau kalah gimana? Kalau kalah habis. Halo? Ya itu resikonya. Lo mau menang 200%, masa kalah nggak mau habis? Kira-kira gitu kan? Habis. Anggap saja kalah 90%. Ngeri ya. Saya nggak mau option, saya balik lagi ke saham. Tak dulu, sabar dulu. Kalau misalnya Anda hanya ingin profit 7% saja, atau ingin profit 10% saja, nggak usah gunakan semua modal. Nggak usah modalnya 1.400 kan kayak main saham. Udah aja pakai option. Tapi modalnya hanya 140 dolar. Nah, gitu. Nah, di sini kelihatan bahwa modal option untuk presentasi profit yang kira-kira sama, ya jauh lebih kecil daripada modal saham. Gitu. Kalau Anda udah mainnya triliunan, ratusan miliar, pakainya saham. Tapi mainannya cuma 1.000, 2.000 dolar, 5.000 dolar, 10.000 dolar, mainnya option. Gitu loh. Oke? Nah, ini. Jadi ini perbandingan antara saham dan option ya. Oke? Ya. Nah, ini contoh dari risk profile dari Microsoft. Buy stock. Buy stock ini gambar risk profile begini. Kalau naik, buy kan buy saham, naik untung, turun rugi. Gitu. Tapi ini buy call. Oh, beda kan? Jadi ini adalah buy call, gambar risk profile dari buy call adalah seperti ini. Jika saham Microsoftnya naik, maka premi opsinya adalah naik juga. Ya, oke. Ini buy put. Kalau Teslanya turun, premi putnya lebih gede, membesar atau profit. Ya, nah itulah tentang sekilas info tentang optionnya.
Nah, saya lanjut dengan option yang berikutnya adalah tentang option terminologis. Istilah-istilah yang ada di option atau komponen-komponen option. Ya, kalau kita belajar option ini lebih kompleks, lebih macam-macam dibandingkan dengan saham. Ya, di sini kalau saham ya itu hanya mengenal harga sahamnya, jual atau beli. Harga saham ya harga beli, harga jual, atau harga tertinggi, harga terendah hari itu misalnya. Ya, tapi kalau di option lebih lebih kompleks. Option itu ada call, ada put, oke, ada expiry. Ya, kapan? Juni, Agustus, September, ya, oke. Apakah weekly, mingguan, atau monthly yang bulanan? Kemudian ada strike price di sini. Ya, di dalamnya setiap option entah itu call atau put sendiri ada Greek, ada delta, ada gamma, ada theta, ada vega, ya, ada rho, suku bunga, oke, ada open interest, ada volume. Pak, lebih kompleks, betul lebih kompleks. Makanya orang yang belajar option, orang yang paham option pasti paham saham, ya, karena ranking ilmunya option ini lebih tinggi. Kalau yang tahu saham, yang paham saham belum tentu paham option. Yang paham option pasti paham saham, gitu, ya. Nah, ini tuh option ini ada yang expiry Mei, ada yang expiry Juni, ada yang Juli, September, ini ada jangka waktunya, ada yang weekly, ada yang monthly, yang bulanan. Oke, ini namanya expiration-nya, ya, adalah kadaluarsanya. Nah, terus ada namanya implied volatility. Ini unsur ketidakpastian. Ya, makin tidak pasti, IV-nya makin tinggi. Kapan IV itu akan tinggi? Menjelang pengumuman sesuatu, misalnya earning, misalnya Fed meeting barangkali, atau misalnya menjelang conference atau launching produk, ya IV-nya akan naik, gitu. Ya, terutama yang gampang ditebak IV naik itu adalah saat menjelang earning, ya. Oke, kalau menjelang earning, implied volatility-nya sebagian besar akan naik, gitu. Dan naiknya cukup signifikan. Bisa tadinya 40 jadi 60, bahkan bisa 100% lebih, bisa berkali lipat, ya. Nanti kita akan bahas itu lain waktu tentang strategi yang memanfaatkan gejolaknya implied volatility. Oke. Ya, inilah adalah option. Ya, ada put, ada call, oke, ada strike price. Nah, nantinya kita akan belajar mana yang in the money. Ada lagi Pak istilah ya? Ada. Yaitu istilah in the money, at the money, out of the money. Gitu loh. Oke, ini in the money nih. Tuh, lihat. Ini OTM. Oke, nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Mengapa disebut in the money nih? Ini call kan? Ini call, ini adalah in the money. Disebut in the money ketika, ya Anda lihat nih, ya ketika harga sahamnya, nih Microsoft nih, harga sahamnya kan sekarang 174,5, ya. Harga sahamnya lebih tinggi dibandingkan strike-nya. Ya, ini strike 172,5. Yang bagian sini, yang sebelah kiri ini call. Ini strike 170. Maka yang strike 172,5, strike 170, strike 167,5 adalah disebut dengan in the money. Oke, jadi in the money adalah ketika sahamnya di atas strike. Itu in the money call. Ya. Nah, di sini ada in the money put. Mengapa area yang di sini disebut in the money put? Karena apa? Ya, karena Anda lihat nih, harga sahamnya ini 174 nih, ya, lebih kecil dibandingkan dengan strike put-nya. Strike put-nya kan ini 175, ini 177, 180 kan, lebih tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya 174,55. Maka strike put option ini adalah in the money. Nah, itu. Ya. Pak, fungsinya apa ini? Nanti, ya. Yang di sini out of the money. Jadi kalau out of the money, ya, itu
contoh ya, out of the money put yang ini. Mengapa disebut out of the money put? Karena sahamnya di atas strike dari putnya. Lebih tinggi sahamnya dibandingkan dengan strike putnya. Maka put itu disebut OTM, singkatan dari out of the money. Demikian juga call, ya. Ini call OTM. Mengapa disebut OTM? Karena harga sahamnya, Anda lihat nih, ya, ini sahamnya adalah 174,55 ya, lebih kecil dibandingkan dengan strike dari call-nya. Ini call-nya strike 175, 177, 180, ini kan lebih kecil lebih gede dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi kalau sahamnya di bawah strike call-nya, maka call itu adalah out of the money. Dan karena ini adalah rekaman video, Anda bisa ulangi kan. Oke. Ya. Pemahaman in the money, ATM, OTM tadi sudah dijelaskan di depan. Ya, ini adalah in the money call, ini in the money put, dan ini out of the money put, dan ini adalah out of the money call. Betul ya. Oke. Ya, dan ini dia. Ya, oke. Dan semua ya, Anda lihat nih. Semua option yang OTM, semua option yang OTM adalah intrinsiknya 0. Intrinsiknya 0, tidak punya nilai intrinsik. Intrinsik itu apa, Pak? Intrinsik adalah selisih yang antara underlying dengan strike-nya. Itu adalah intrinsik. Ya, tapi kalau yang semua out of the money, semuanya nilai intrinsiknya adalah 0. Ya, bulan apa aja kalau intrinsiknya kalau dia out of the money, intrinsiknya adalah 0. Ya, dan semua option yang sudah expiry, semua option yang sudah expiry, time value-nya 0, nilai waktunya 0. Jadi option ini ada nilai waktu, dan nilai waktu ini menyusut. Kapan nilai waktu di 0? Kalau mendekati expiry. Kapan menyusutnya paling kencang? Paling kencang itu nyusutnya adalah hari terakhir, atau mendekati closing bell, mendekati expiry. Oh, kalau gitu gue udah mulai paham nih, Pak. Bapak tadi bilang kapan menyusutnya paling cepat? Paling cepat adalah yang umurnya lebih pendek. Misalnya tinggal sehari. Oh, kalau gitu mendingan gue pilih yang umur sehari aja ya, karena menyusutnya paling cepat. Kalau menyusutnya paling cepat, ya tinggal sehari lagi atau tinggal berapa jam lagi, saya ingin tanya, Anda sebagai option buyer atau sebagai option seller? Wah, mendingan sell, Pak. Karena kan preminya menyusutnya cepat, karena time value-nya kan cepat menyusutnya. Ya udah, makanya saya terapkan strategi sebagai seller pada hari terakhir. Itulah alasannya. Ya. Oke. Jadi pada saat expiry semua time value adalah 0. Nggak peduli itu Facebook, entah itu apa, itu semuanya 0 ya. Anda ingin belajar option lebih lanjut dan bisa gratis, silakan kunjungi atau kontak ke dewaoption.com, tradingenak.com, atau kunjungi ke dewatrading.net dengan menggunakan VPN. Anda juga bisa mengontak kami yaitu di 081-888-9399. Inilah situs dewaoption.com. Untuk belajar option gratis, silakan Anda akses ke menu education. Kemudian pilih menu seputar belajar option trading. Nanti akan tampil menu seperti ini. Kemudian cari di sini ada artikel belajar gratis trading option di Bursa Amerika. Nah, untuk melihat performa sinyal contekan, Anda bisa melihat di menu utama di bagian depan dewaoption.com, geser ke bawah. Kemudian di sini ada tombol contoh real trade option. Lihat enaknya trading option. Nanti akan tampil kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah tampilan contoh
gambar, sinyal contekan dimulai dari Juli 2020 sampai sekarang. Terima kasih, sampai jumpa di dewaoption.com.